Eh, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Telkom University dan kami akan melakukan wawancara mengenai tugas mata kuliah agama Islam kami. Sebelumnya, kepada narasumber, Miss Nisa, silahkan perkenalkan nama, pekerjaan, dan kesibukannya saat ini. Aduh, formal ternyata ya. I thought it's just I thought it's just a chit chat, but it's a formal one. Okay, right. Nama saya Anissa Trisdianti, biasanya dipanggil Anissa. Sekarang saya bekerja di International Office Telkom University. Oke, Oke. terima kasih. Terima kasih udah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kami. Em, Jadi setelah perkenalan, kami akan mulai sesi wawancaranya dengan beberapa pertanyaan seputar cara belajar dan memahami tiga sumber utama dalam Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Oke, pertanyaan pertama Ya, mengenai untuk dengan pertanyaan saya ya, pertama. udah berasa ukti ini ya. Oke, untuk pertanyaan pertama mengenai Al-Quran, menurut Anda, bagaimana metode belajar membaca Al-Quran yang paling tepat untuk mahasiswa-mahasiswa seperti kami? Langsung, langsung ya. Langsung aja. Oke. Em, Kalau tepat, sebenarnya saya kurang suka dengan kata tepat ya, karena tepat itu punya proporsi yang berbeda tiap orang. Karena mungkin dan itu juga bergantung dengan cara belajar. Setiap orang itu berbeda gitu. Mungkin ada orang yang auditori, ada orang yang visual, ada orang yang ya macam-macam. Nah itu pendekatannya tidak bisa dikatakan tepat kalau menurut saya. Tepat itu apabila dia bisa memilih cara belajar sesuai dengan gaya mereka sendiri. Kalau saya pribadi, saya itu eh, audio dan juga visual, kuat dua-duanya. Jadi saya biasanya melihat dan mendengarkan. Untuk di sini menghafal ya atau membaca aja? Em, Belajar Belajar sih. membaca. Belajar membaca ya. Ya. Pertama kali saya belajar membaca itu saya harus pertama kita harus paham hurufnya ya. Jadi saya secara visual saya harus melihat gitu. Supaya bisa gampang diingat, saya harus mengetahui bunyinya. Jadi selain melihat, saya juga menyimpannya dalam bentuk suara. Jadi kalau saya pribadi, tapi bisa jadi sekarang kebanyakan orang itu katanya penelitian itu bilang hampir 60% orang tuh audiovisual ya. Apalagi semenjak zaman digital ini orang-orang audiovisual dan kemungkinan besar teman-teman Gen Z ya berarti ya. Teman-teman Gen Z itu akan cenderung audiovisual gitu. Jadi mungkin yang lebih tepatnya eh, bagus itu melalui kayak visual video mungkin ya. Sekarang kan udah pada banyak tuh cara-caranya gitu. Salah satunya bisa dari video atau ya gambar dan suara seperti itu. Baik. Em, Selanjutnya, dalam memahami kandungan Al-Quran, lebih baik mempelajari surat per surat atau per tema. Tema ya. Iya, tema. Tema ini maksudnya tema ya. Tema. Oke. Eh, Kalau misalnya jawaban saya di luar dua pilihan itu boleh nggak? Boleh? Boleh ya. Kalau saya tuh mempelajari sesuatu yang saya suka. Jadi, oh bisa jadi sih jawaban yang kedua ya, pertema. Jadi saya punya Al-Quran yang namanya Al-Quran ilmu pengetahuan. Jadi saya hanya akan membuka, bukan berarti saya tidak membuka yang lain, tapi saya mempelajari atau membaca arti yang ilmu-ilmu pengetahuan yang saya suka. Misalnya kayak sains atau misalnya karena saya sekarang sudah berumah tangga, saya akan baca yang berhubungan dengan rumah tangga atau berhubungan dengan perempuan, hubungan suami dan istri seperti itu. Kenapa? Karena more contextual dan more meaningful gitu. Jadi bisa lebih dipahamin kalau lebih kontekstual. Saya pribadi kan bukan orang yang secara religius mempelajari dan membaca Al-Quran setiap hari ya, tapi dengan cara membaca Al-Quran yang seperti ini, saya bisa lebih dekat gitu. Karena lebih relate. Walaupun sebenarnya seluruh Al-Quran itu harusnya relate ya ke kita ya. Cuman kadang-kadang kan kita susah untuk mencari relate-nya dari mana. Jadi saya seringnya mempelajari dan memilih tema-tema tertentu yang relate sama kehidupan saya kayak gitu. Itu lebih mudah untuk mengingat. Apalagi misalnya contohnya kalau relate-nya sama hubungan suami istri, misalnya kayak saya dengan suami saya, misalnya kewajiban-kewajiban istri itu apa aja, atau misalnya yang berhubungan dengan ibu dan anak gitu, akan lebih sering dan bersinggungan sama saya. Dan itu makanya saya lebih sering memulainya dari tema-tema tertentu seperti itu. Oke, baik.
Dan dari aku ini pertanyaan terakhir mengenai Al-Quran, apa tips agar mudah menghafal Al-Quran, khususnya juz 30? Oke, saya dulu hampir selesai juz 30 ya, tapi itu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Kayaknya 10 seumuran kalian deh. 10 atau 15 tahun yang lalu. Em, Waktu itu saya menghafalnya dengan cara pertama saya dibaca dibawa ke sholat. Jadi teman-teman akan lebih gampang banget kalau teman-teman mengulangin sholat gitu. Kalau ini saya pribadi ya. Jadi kan kita tidak ada larangan untuk memegang toh. Ya ini beda, mungkin beberapa orang beda ya. Jadi kebetulan saya dulu dikasih tahu sama ustadz saya kalau nggak apa-apa pegang Quran hanya untuk membaca gitu. Karena di beberapa masjid di Bandung itu kalau sholat raweh juga banyak yang bawa Quran kayak gini kan. Karena jusnya panjang-panjang gitu. Jadi saya dulu caranya saya bawa kayak gitu sampai berapa kali saya bawa sampai akhirnya saya bisa lepas dan saya bawa terus ke sholat. Itu salah satu yang dilakukan oleh saya. Kebetulan waktu saya di kampusnya di UPI dulu, nah kami memang harus hafal juz 30. Ya, karena Universitas Pesantren Indonesia ya, UPI Bandung. Jadi ya gitu salah satu yang diajarin sama guru saya dulu gitu. Sudah. Oke, baik, baik, jawabannya Miss. Next, boleh dilanjut sama Fresh, Kak? Oke, silakan Freska. Oke, selanjutnya pertanyaan tentang as-sunnah, yaitu apa manfaat utama mempelajari hadis Nabi Muhammad bagi kehidupan sehari-hari? Em, Sekali lagi ini disclaimer, kita adalah orang yang jauh sekali hidupnya dari Rasul ya. Jadi saya juga tidak tidak pernah hidup bersinggungan dengan beliau, tapi yang saya percayai apapun yang beliau lakukan itu adalah salah satu tuntunan yang terbaik. Jadi salah satunya manfaatnya adalah berkaitan sama Al-Quran itu sendiri. Jadi kita bisa dapat penjelasan yang tidak ada di dalamnya. Hmm. Sebenarnya contohnya yang saya ambil paling gampang itu eh, kayak adab. Ini lagi-lagi karena saya sudah menikah ya, misalnya adab saya sama suami saya misalnya kayak gitu ya. Kami tidak berniat untuk terlalu religius dengan besitu ya, cuman karena pada hakikatnya kami pun akhirnya membaca itu karena ternyata rumah tangga Rasul itu sangat harmonis dan baik sekali gitu. Nah, itu tidak pernah di state secara gamblang di Al-Quran. Hanya di Al-Quran itu hanya hukum-hukum utamanya. Nah, yang di hadis ini menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Jadi ya manfaatnya justru double ya. Dengan kita mempelajari hadis, selain kita juga melakukan yang Rasul lakukan, kita juga jadi memahami Al-Quran gitu secara nggak langsung. Kita jadi misalnya ayat tertentu soal misalnya soal balik lagi misalnya soal makanan atau haram halal di Al-Quran itu kan hanya dijelaskan halal, halal dan haram, tapi pembagiannya seperti apa itu lebih jelasnya di hadis gitu. Jadi ya salah satu manfaatnya ya bisa memahami secara keseluruhan gitu, baik Al-Quran maupun hadis itu sendiri gitu. Oke. Eh, Menurut kakak, kenapa sih saat ini banyak banget orang yang nggak tertarik mempelajari atau menghafal hadis? Em, karena pertama itu nggak relate, maksudnya gini, itu sangat jauh dari kehidupan kita, ya kan? Itu jauh banget gitu. Kau nggak usah ngomong-ngomongin Rasul, kamu pun nggak mungkin mempelajari satu cowok kan yang nggak kamu kenal, ya nggak? Ya nggak? Ngapain kita pelajari cowok yang nggak kita kenal kan? Tapi kamu akan misalnya contohnya apa? BTS, misalnya BTS siapa? Taehyun ya. Kamu Taehyun nggak kenal kamu, tapi kamu kenal Taehyun. Kamu mendengar suaranya segala macamnya. Secara tidak langsung kamu ingin mempelajari Taehyun gitu. Jadi kalau menurut saya kenapa banyak yang nggak mempelajari hadis karena kamu nggak kenal Rasul. Kamu nggak kenal seseorang yang akan bahkan bagi muslim. Taehyun mungkin nggak akan belain kamu ya nanti kamu masuk surga atau enggak ya. Tapi our belief Rasul tuh akan belain kita gitu. Kita akan masuk surga tuh kok di salah satu yang membuat kita masuk surga itu bukan amalan kita ya. Kalau amalan kita tuh nggak akan pernah cukup ya untuk masuk surga ya. Tapi salah satunya yang bisa bikin masuk surga itu yang saya tahu, yang saya pelajarin, syafaat Rasulullah dan kemurahhatian Allah gitu. Jadi nggak ada orang di dunia ini yang amalnya pas untuk masuk surga gitu. Jadi yang bikin kita masuk surga cuma dua hal ini. Saya juga always there. Saya suka banget sama satu cowok di Asia gitu ya, artis. Tapi
belakangan saya pikir, kenapa saya bisa dengan sukarela mempelajari dia? Karena saya cinta gitu. Saya juga sampai hari ini belum mempelajari Rasul ya, tapi minimal saya suka ngeliat YouTube-YouTube tentang cerita dan kabar-kabar tentang beliau gitu. Jadi walaupun kalau saya bilang alasannya kenapa ya karena itu, karena tidak mengenal dan memang kita tidak diberikan exposure besar untuk memahami agama kita ya. Apalagi sekarang dunia sekuler itu memisahkan. Ya udah lu ya udah lu yang agamis agamis aja. Gue begini gitu. Padahal sebenarnya antara agama dan kehidupan sehari-hari itu tidak bisa dipisahkan. Terutama kalau teman-teman muslim gitu. Karena mau nggak mau it's include. Istilahnya STMJ gitu. Sholat terus apa maksiat jalan ya. Kita tetap sholat tapi walaupun kita tetap maksiat gitu misalnya gitu ya. Jadi ya begitu kurang lebih. Jadi walaupun emang yang ya kurang lebih mudah-mudahan menjawab ya. Jadi apa yang membuat nggak mempelajari hadisnya karena nggak kenal gitu, nggak cinta. Atau kita pun nggak berusaha untuk kenal. Seperti yang tadi saya kasih gambaran, ada cowok asing yang kamu nggak mau tahu tentang dia, tapi ada cowok asing yang ternyata menarik. Kenapa bisa menarik? Karena exposure tentang Taehyun itu banyak. Ya nggak? Kamu melihat Taehyun di mana-mana. Ini contohnya Taehyun ya. Atau siapa deh? Taehyun lah, saya nggak tahu BTS atau pokoknya cowok itu si Taehyun ini tuh exposure banyak. Kamu lihat di TV, kamu lihat di mana dia nggak pakai baju, ya dia ganteng gitu kan. Exposure banyak. Kamu yang tadinya tidak tertarik, kamu jadi tertarik. Sekarang kita bandingin. Banyak gak exposure tentang Nabi Muhammad? Enggak banyak orang yang ngebahas. Karena itu dipisahkan dari kehidupan kita. Kalau kita suka sama Nuhubat, gila lu religius banget ya gitu. Jadi, so that's why kita nggak pernah mempelajari hadis lagi karena ya kita nggak menyukai gitu. Simpelnya kayak gitu. Iya, Ya nggak berarti. sih? Bener kan? Iya kan? Oke. Nah, kemudian nih, karena banyak banget yang nggak tertarik begitu, gimana sih cara supaya generasi muda lebih termotivasi untuk memahami dan mengamalkan hadis Nabi? Biar Kalau gampangnya gini deh. Kalau kamu suka sama BTS, kamu akan ngajak banyak orang untuk suka BTS ya nggak? Karena iya kamu sih. pengen punya banyak army. Gampangnya kayak gitu. Kamu pengen punya banyak army. Kenapa itu tidak bisa dan semua orang tidak bisa menyukai agama kita secara sekarang itu salah satu fenomenanya yang ya saya sharing di IG saya itu banyak banget bule cantik-cantik yang dia nggak pakai hijab tapi dia itu baca Quran dan dia itu sharing ke orang-orang apa yang dia baca karena sebenarnya musibah masalah Palestina itu banyak menggugah banyak orang. Sekarang itu Islam itu tidak menjadi agama segelintir ya, tapi dia sudah menjadi way of life sebagian orang gitu. Dan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa atau saya termasuk saya juga belum orang yang belum mengidolakan Rasul ya, tapi maksudnya bagaimana caranya em, minimal saya cari tahu, minimal saya cari if you don't have a reason to fall in love to someone, just find the reason. Misalnya kayak kamu nggak punya di alasan jatuh cinta sama seseorang, kamu di nikah paksa, bukan di nikah paksa ya, kamu dijodohin gitu. Orang-orang zaman dulu tuh bilang coba temuin alasannya untuk jatuh cinta gitu. Ya termasuk sama agama kita sendiri gitu. Mungkin selama ini kita yang memang tidak menemukan alasan untuk jatuh cinta atau FYP kita tidak menuju ke sana karena tidak pernah search tentang itu. Jadi kita juga harus mempengaruhi algoritma gitu. Kalau sekarang kan kita hidup di dunia digital ya. I'm 37, don't lose from me. Jangan kalah dari saya gitu. I try to find anything in TikTok and then I try to like a search anything. Jadi mungkin salah satu caranya sekarang please be little bit aware. Jangan terlalu aware, nggak apa-apa. Little bit aja. Search sekali keyword-keyword yang berhubungan ke sana. Kalau misalnya kamu nemu keyword-keyword yang ke sana dan FYP kamu ke sana, terus nikmatin. Nanti lama-lama kamu akan terbawa dengan sendirinya. Nggak usah dulu langsung ke ustadz-ustadz tertentu. Cari aja misalnya dia aja di TikTok kayak Western mu'alaf. Itu tuh seru banget ngikutin mereka. Mereka tuh yang kayak masih pakai bikini, tapi mereka tuh ngomongin soal Islam kayak gitu. Dan mereka tuh udah mu'alaf gitu. Tapi mereka masih kayak sambil belajar gitu. Coba deh ikutin hal-hal yang kayak gitu. Kayaknya bisa jadi pendekatan awal supaya teman-teman eh, mengetahui dulu deh kalau melaksanakan kan agak berat ya melaksanakan hadis tuh berat ya mengetahui aja dulu tahu Benar. tahu baca-baca oh ada nih ya ternyata bule-bule
atau misalnya orang Jepang, orang Korea, banyak ya ternyata yang mereka itu baru-baru mualaf gitu. Sama kayak ternyata kayak saya. Anggaplah kalian baru mualaf juga gitu, yang baru-baru tahu kayak gitu. Itu seru ngikutin mereka. Coba deh. Oke. Ya, begitu ya, Miss ya. Eh, Berhubung waktunya sisa 10 menit, bisa Ah, dilanjut aja sih. Tapi kalau misalnya boleh. nanti mati, nanti saya kasih link baru lagi. Oke. Ya, selanjutnya Bintang, silakan. Oke, selanjutnya tentang ijtihad ya, Miss. Hmm. Eh, Apa pengertian ijtihad dalam Islam dan mengapa penting untuk dipelajari? Ijtihad itu kan sebenarnya memutuskan kalau nggak salah. Jadi memutuskan perkara kalau nggak salah ya. Saya bukan ahli bahasa, tapi kurang lebih pengertian yang saya terima adalah banyak perkara dalam Islam yang karena kita sudah jauh banget dari Rasulullah. Salah satu cara kita untuk mendapatkan keputusan atau misalnya solusi dari suatu permasalahan adalah ijtihad ini sendiri yang hanya dilakukan oleh ulama. Jadi ini adalah bentuk dari usaha kita karena kita tidak bisa nanya langsung. Kalau zaman-zaman dulu kita bisa nanya langsung, sekarang udah nggak bisa nanya langsung. Jadi ulama-ulama dunia ini bisa melakukan istihad atau memutuskan masalah ataupun kayak merumuskan suatu ada permasalahan bisa dicari solusinya lewat istihad para ulama ini. Kenapa bisa harus dipelajarin ya? Karena pertama kita itu tidak bisa memutuskan masalah dengan apa ya? Dengan sembrono seperti itu. Jadi harus ada ilmu-ilmu tertentu. Di negara kita juga kan memutuskan sesuatu ada hukumnya. Maka di agama kita pun kita punya hukum gitu. Semua hal itu pasti ada rule-nya lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Oke, Miss. Oke, selanjutnya menurut Miss, bagaimana cara memahami hasil ijtihad para sahabat dan ulama terdahulu? Memahami hasil ijtihad. Kalau saya juga sebenarnya belum pernah 100% lihat baca sesuatu yang berhubungan dengan ijtihad ya. Tapi beberapa hal yang bisa diijtihadkan itu contohnya kayak misalnya dulu penentuan lebaran kayak gitu juga kalau misalnya hilalnya nggak kelihatan itu ada ijtihadnya kayak gitu-gitu. Kalau misalnya melihat hasil ijtihad dari sahabat, jujur jawaban saya nanti takutnya salah, tapi yang saya tahu hanya sebatas itu. Jadi saya pikir kita juga minimal begini deh, kalau misalnya ijtihad kita harus lihat sumbernya siapa dan cara kita memahaminya juga harus sesuai dengan minimal pengetahuan umum di agama Islam ya, agama kita sendiri gitu. Jadi biar kita nggak soalnya gini, ijtihad itu kan ada banyak hal yang bisa berlaku di satu daerah atau misalnya di secara umum Islamnya sendiri, karena kayak sama kayak Al-Quran, ijtihad juga ada kayak asbabun nuzulnya, ada sejarahnya seperti itu. Jadi harus ya berhati-hati lah. Itu. Oke, pertanyaan terakhir ya, Miss. Mm-mm. Bagaimana ulama masa kini menggunakan ijtihad untuk menanggapi permasalahan modern yang belum ada di masa Rasulullah? Hmm, contohnya kayak ini ya, saya pernah dengar juga tuh. Ijtihad bagi saya nih kaum LDM ya, long distance marriage itu sebenarnya kan kalau di zaman Rasul tuh nggak ada yang jauh-jauhan kayak gini. Itu ada salah satu ijtihadnya juga kalau nggak salah. Apa namanya? Contohnya misalnya kayak suami istri yang terpisah jauh sekarang ada video call seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau ulama sekarang itu inti permasalahannya itu nggak boleh apa ya, permasalahan mungkin berbeda tapi cara menyelesaikannya itu harus dengan cara-cara yang sudah Islam secara Islami kayak gitu, walaupun masalahnya berbeda, walaupun ini modern mau tahun kapan itu bukan itu yang menjadi intinya tapi cara menyelesaikannya, cara cara menyelesaikan masalahnya. Jadi inti dari ijtihad itu no matter what the problem, cara menyelesaikan itu harus secara Islami seperti itu setahu saya. Jadi walaupun masalah ini tidak ada di zaman Rasul, tapi biasanya akan ada sedikit kemiripan. Jadi misalnya bisa dicari cara dan alternatif yang agak-agak mirip, walaupun tidak mirip sekali, tapi cara penyelesaiannya harus minimal sesuai dengan syariat seperti itu. Oke. Eh, untuk semuanya saya selesai sih, Miss. Baik, terima kasih banyak kepada Miss Nisa atas Oke, waktunya dan penjelasan yang telah diberikan pada kami. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu dan inspirasi bagi kami semua ya, Miss. jangan jadi ilmu yang ngeri ya. Saya bukan ukti, bukan ustaz. Harus dikonfirmasi lagi ya, yang lebih tahu ya. Oke, Miss. Oke, Oke. Miss, demikian wawancara kami Ya, mengenai tiga sumber utama dalam Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad.
Hmm, Terima kasih untuk waktunya. bisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you ya, Miss. Sama-sama sayang. Thank you, Miss. Nah, terima Yuk. kasih.